Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif ya'ni Imam Ghazali rahimahu ta'ala, fa in qulta fa in ikhtara hadzal mujtahid al-murtadu ay yakhruja min baytihim ila makanin akhar li salahin yarahu fi nafsihi wa tujannubi afatin tadkhulu alaihi fi suhbatihim. Lalu jika engkau berkata, maka bagaimana hukumnya jika mujtahid yang riyadhah ini telah memilih keluar dari kalangan masyarakat ke tempat lain untuk perbaikan yang diyakininya di dalam dirinya dan untuk menjauhi bahaya yang dapat merasukinya dalam berinteraksi dengan orang-orang, maka ketahuilah bahwa tempat-tempat belajar kalangan sufi dan pondok-pondok pesantren ini sederajat dengan benteng yang kokoh yang dapat membentengi para mujtahid dari pembegal dan pencuri. Dia ingin keluar dari masyarakat, maka tempat yang terbaik adalah pondok pesantren. Karena pondok pesantren Imam Ghazali mengibaratkannya sebagai benteng. Dan sesungguhnya dunia luar itu setara dengan padang Sahara, yang berkeliling di sana para setan berkuda, pasukan demi pasukan, lalu akan merampoknya atau akan menawannya. Ini bahasa kiasan, maksudnya akan merampok iman, akan menawan dia untuk susah beribadah. Maka bagaimana kondisinya apabila ia keluar menuju padang pasir, sementara musuh leluasa terhadapnya dari segala arah yang bisa berbuat sekehendaknya. Maka bila demikian, tidak ada pilihan bagi orang yang lemah ini selain menetap di benteng, yaitu di pondok pesantren. Jadi tempat uzlah yang terbaik adalah di pondok pesantren. Beruzlah dari kalangan masyarakat pada umumnya, di mana di situ dia susah untuk beribadah, susah untuk meninggalkan maksiat, tapi dengan di pondok pesantren dia punya benteng. Benteng untuk maksiat, dan di dalamnya akan dipermudah untuk ibadah. Minimal-minimalnya kalau dia tinggal di pesantren, itu maksiat tidak begitu leluasa. Berbeda dengan di luar pesantren. Apalagi orang-orang yang imannya lemah, ilmunya kurang cukup, tinggal di pesantren adalah jalan yang terbaik. Benteng pada dirinya untuk meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat, menolak godaan-godaan maksiat itu susah. Tapi dengan di pesantren ada benteng tersendiri. Minimal maksiatnya agak sedikit terkekang. Gak mungkin ada judi di pesantren. Di pesantren juga gak ada perempuan-perempuan yang seksi misalnya. Sehingga terbatasi. Sehingga terbentengi untuk maksiat itu. Adapun pria yang kuat lagi waspada, yang ia tidak dapat dikalahkan oleh musuh-musuhnya dan berfungsi setara di sisinya, benteng dan padang Sahara, di dalam dirinya itu sudah punya benteng, imannya kuat. Maka tidak ada sedikit pun kekhawatiran baginya apabila ia keluar. Kecuali kita sudah merasa bahwa iman kita kuat untuk menghadapi zaman. Maksiat-maksiat yang menyebar di mana-mana, dia bisa menjauhinya karena dia punya benteng itu, silahkan. Gak perlu diam di pesantren, gak usah uzlah kalau imannya sudah kuat. Karena dirinya sudah punya benteng itu sendiri. Hanya saja bahwa berada di dalam benteng itu lebih terjaga pada setiap kondisi. Hanya saja kalau diam di pesantren, bagi orang yang punya iman kuat itu lebih terjaga lagi di dalam setiap kondisi. Sebab ia tidak akan bisa aman dari berbagai kekeliruan dan berbagai penyesuaian diri atau imbas negatif jika bersama rekan-rekan yang buruk. Karena orang yang imannya kuat pun, kalau ketika dia berinteraksi, berkumpul dengan teman-teman yang buruk, itu bentengnya biasanya jadi lemah. Tetap biasanya suka terbawa oleh suasana. Dan apabila adanya perkara tersebut pada posisi seperti ini, maka berada bersama rijalullah, orang-orang pilihan Allah, yakni tinggal di pesantren, dan bersabar atas kepayahan berinteraksi intensif dengan orang-orang pilihan Allah. Jadi berkumpul di pesantren dengan orang-orang pilihan Allah, ini perlu kesabaran. Adalah lebih utama bagi pelaku riyadhah dan bisa mencari kebaikan di setiap kondisi. Dan bahwasanya tidak ada yang mencegah bagi orang yang kuat yang telah mencapai puncak istiqomah untuk menyendiri dari manusia. Kalau benar-benar kuat, sudah istiqomah ibadah, maksiat sudah bisa dilaluinya,
maksiat sudah bisa dihindarinya dalam setiap kondisi, itu mah bebas. Berkumpul dengan siapapun bebas. Ketika berkumpul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang buruk akan terbawa baik. Di dalam suasana yang kurang baik, akan terbawa baik oleh dirinya. Dia sudah bisa mensuasanakan keadaan, bukan dia terbawa suasana. Kalau orang yang seperti ini bebas, di mana saja dia boleh. Maka ketahuilah sejumlah uraian ini dan renungkanlah, niscaya engkau akan beruntung dan selamat insyaallah ta'ala. Lalu jika dikatakan, bagaimana pendapatmu tentang mengunjungi saudara-saudara seiman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhubungan dengan para sahabat dengan cara saling bertemu, saling berziarah dan saling mengingatkan? Maka ketahuilah bahwa mengunjungi para saudara seiman karena Allah Azza wa Jalla termasuk permata-permata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita silaturahim kepada saudara-saudara Islam, saudara-saudara seiman, niatnya karena Allah, ini adalah termasuk dari permata-permata ibadah kepada Allah. Dan di dalamnya terdapat derajat mulia menuju Allah Subhanahu wa taala, serta ada hal-hal lain di dalamnya berupa bermacam-macam manfaat dan perbaikan hati, akan tetapi dengan dua syarat. Saling mengunjungi dengan orang-orang yang seiman, artinya orang-orang yang positif. Saling muzakarah, saling mengingatkan. Maka berkunjung kepada orang-orang yang beriman dengan niat karena Allah, niat untuk bermuzakarah. Ini lebih baik dengan dua syarat. Yang pertama, hendaknya engkau tidak keluar dalam berkunjung itu terlalu sering dan melampaui batas. Jangan terlalu sering. Telah bersabda Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkunjunglah jarang-jarang, niscaya engkau kian bertambah cinta. Kalau sering-seringan, apalagi kepada orang tua, setiap hari mengunjunginya, takutnya adabnya jadi berkurang. Sering datang kepada guru setiap hari, ini akan mengurangi adabnya biasanya. Karena merasa sudah akrab, sehingga adabnya itu berkurang. Sudah tidak sopan santun lagi, merasa kayak teman sendiri padahal guru. Makanya, berkunjunglah jarang-jarang. Sabda Nabi, berkunjunglah jarang-jarang, niscaya engkau akan bertambah cinta. Coba lihat orang-orang yang merantau, mudik setiap setahun sekali. Itu kerinduan mereka kepada orang tuanya luar biasa. Kenapa? Karena jarang bertemu. Tapi kita yang nggak merantau, setiap hari bertemu dengan orang tua kita, biasanya kecintaan kita kepada orang tua itu tidak sebesar dengan orang-orang yang merantau. Kenapa? Terlalu sering bertemu. Dan yang kedua, hendaklah engkau menjaga hak kewajiban berkunjung tersebut dengan engkau menjauhi sikap ria. Jadi kalau berkunjung dengan teman-teman kita yang seiman, jauhi sifat ria, bergaya, ucapan yang sia-sia. Paling penting nih, umumnya kita ini datang ke teman kita buat ngobrol yang sia-sia. Jauhi juga gosip atau gibah. Udah jelas, gibah itu dosa besar. Tapi benar Ustaz, ya itu namanya gibah. Kalau salah, itu namanya fitnah, lebih besar lagi dosanya. Dan semacam hal itu, karena akan kembali menerpa atas dirimu dan atas saudaramu suatu akibat yang buruk. Jadi kalau ingin berkunjung kepada saudara-saudara seiman, dan itu derajatnya sangat tinggi, menjadi permata-permata ibadah kepada Allah, dengan syarat menunaikan hak berkunjung kepada saudara Islam, dan juga jarang-jarang, jangan terlalu sering. Maka sungguh telah dikisahkan bahwa Imam Al-Fudail dan Imam Sufyan, semoga Allah mengasihi beliau berdua, pernah berdiskusi lalu keduanya menangis. Kedua ulama berkumpul dan keduanya menangis. Dan kisah ini pernah dibahas dalam video-video sebelumnya, cuman tidak disebutkan siapa namanya. Lalu Imam Sufyan berkata, wahai Abu Ali, aku berharap bahwa kita tidak menduduki sebuah majelis yang lebih terharapkan bagi kita dibandingkan majelis ini. Harapan seperti ini karena merasa perkumpulan dua ulama yang pasti di dalamnya terisikan mudzakarah, pembahasan ilmu dan sebagainya. Pasti ini pertemuan majelis yang baik. Lalu Imam Al-Fudail berkata, aku tidak menduduki satu majelis yang lebih aku takutkan dibanding majelis ini. Padahal itu pertemuan antara dua ulama yang pasti di dalamnya pembicaraan positif semuanya. Tapi menurut Imam Fudail, majelis ini
majelis yang paling ditakutkannya. Maka Imam Sufyan berkata, bagaimana bisa begitu wahai Abu Ali? Heran, kita kan di sini ngomongin ilmu, ngomongin hadis, ngomongin tafsir Al-Quran dan sebagainya. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa engkau takutkan terhadap majelis kita? Imam Al-Fudal berkata, bukankah engkau menyengaja pada ceritamu yang paling baik, lalu engkau menceritakannya kepadaku hal itu, dan aku pun menyengaja yang terbaik dari segala yang ada pada diriku, lalu aku menceritakannya kepadamu, lalu engkau menghias diri untukku, dan aku berhias diri untuk dirimu, lalu menangislah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya memang di dalamnya kita membicarakan perkara-perkara yang baik, di dalamnya kita membicarakan ilmu, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Tapi ketika saya ngomong, pasti ingin membicarakan sesuatu yang terbaik yang ada dalam diri saya. Engkau pun begitu. Penampilan kita pun diperbaiki, diperbagus. Perasaannya seperti ingin dipuji. Maka ditakutkan ini adalah majelis yang buruk oleh Imam Al-Fudal. Maka Imam Sufyan pun menangis karena hal itu. Dua ulama berkumpul muzakarah tentang ilmu, tentang Al-Quran, tentang hadis, menangis, ditakutkan ada riyanya dalam pembicaraannya. Lah kita kumpul-kumpul, gak ngomongin hadis, gak ngomongin Quran, ngomongin perkara yang sia-sia, kadang-kadang gibah, na'udzubillah min dzalik, tapi kita gak merasa dosa. Maka wajib keadaan pergaulanmu terhadap saudara-saudara dan perjumpaan dengan mereka sesuai ukuran tujuan, secukupnya saja, seperlunya saja. Berkehati-hatian dan berpemikiran yang mendalam, maka tidak merusak kunjungan tersebut ketika seperti ini terhadap uzlahmu dan menyendirimu dari orang-orang. Ini kan sedang uzlah, boleh kita tetap berkunjung kepada saudara kita, tapi harus memenuhi hak-hak ketika berkunjung. Dan semua hal itu tidak berpulang kepadamu dan kepada saudaramu dengan membawa suatu bahaya dan bencana, akan tetapi semua itu mendatangkan kebaikan yang berlimpah dan manfaat yang besar. Hanya Allah Subhanahu wa taala pemberi pertolongan. Kalau kita berkunjung kepada saudara-saudara seiman kita dengan mengikuti dua syarat tadi, insya Allah pertemuannya tidak berbahaya. Apa tadi? Yang pertama, tidak terlalu sering. Yang kedua, memenuhi hak-haknya berkunjung. Tidak ria, tidak ngomongin ghibah, tidak ngomongin perkara yang sia-sia. Maka jika kedua hal ini dilakukan, insya Allah pertemuannya tidak akan berbahaya, justru akan memberi manfaat. Disebutkan tadi, ini seperti mutiara-mutiaranya ibadah.